Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bi karamatika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita telah membahas surat Al-Fatihah dari ayat pertama dari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai kepada Ihdinas siratal mustaqim. Dan kini insyaallah kita akan memulai pembahasan Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, dan ini adalah ayat terakhir untuk surat Al-Fatihah yang kita ketahui. Setelah itu ada halaman 8. Nanti halaman 8 saya akan menjelaskan secara globalnya tanpa kita terjemahkan ya. Karena bisa kita ringkas ini. Halaman 8 itu adalah penggambaran akidah atau tauhid yang ada di dalam surat Al-Fatihah secara keseluruhan. Dan insyaallah setelah itu kita akan berlanjut pada surat Al-Baqarah untuk ayat pertama dan kedua insyaallah. Sekarang kita mulai ihdinas siratal mustaqim. Tsumma qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina berarti di sini ada ihdi dan juga na. Ihdi artinya adalah berilah hidayah, berilah petunjuk atau tunjukilah. Na di sini berarti dia adalah maf'ul, kata ganti atau dhamir maf'ul atau objek. As-sirat adalah jalan, al-mustaqim adalah yang lurus, jalan yang lurus. Berarti al-mustaqim adalah sifat bagi as-sirat. Ai dullana wa arsyidna, yakni adalah dullana artinya tunjukkanlah kepada kami, wa arsyidna dan berilah kami pengajaran. Ya, petunjuk sama saja, keduanya artinya sama, berarti sinonim. Wa waffiqna lis-siratil mustaqim, dan setujuilah. Waffiqna berarti setujuilah, maksudnya bimbinglah kami untuk atau menuju jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus Allah Subhanahu wa taala mendefinisikannya setelah itu di ayat atau di kalimat berikutnya. Namun di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mendefinisikan atau memperkenalkan kepada kita apa itu sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim di sini adalah at-tariq al-wadih al-musil ila Allah wa ila jannatihi. Sirat adalah at-tariq. Sirat adalah at-tariq, yaitu jalan. Berarti ini sama aja. Sirat adalah tariq, jalan, way, jalan. Jalan yang wadih. Wadih artinya adalah jelas. Jalan yang jelas. Al-musil. Al-musil berarti yang mengantarkan. Jalan tersebut sifatnya jelas dan juga sifatnya pengantar. Pengantar kepada siapa? Atau kepada apa? Pengantar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada jannahnya, yaitu surganya. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amali atau al-'amalu bihi. Dan jalan tersebut atau metode atau cara tersebut adalah ma'rifatul haqq wal 'amalu bihi, mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Mengamalkan apa yang diketahui dari kebenaran. Di sini didefinisikan berarti jalan yang lurus adalah sebuah jalan yang akan berujung kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya. Nah, jalan ini itu adalah pengetahuan kebenaran dan juga beramal. Berarti al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Fahdina ila sirat.
maka tunjukilah kami menuju jalan tersebut. yakni manakah jalan tersebut agar kami bisa menitinya. Wahdina fis sirat, dan tunjukilah kami di dalam jalan tersebut. Bedanya apa? Tunjukilah kami menuju jalan itu, yaitu agar kami bisa berjalan di dalamnya. Nah, ketika kami berjalan di dalamnya, tunjukilah kami, yaitu bimbinglah kami ketika kami sedang berada di jalan tersebut. Yang fahdina ila sirat pertama ini maksudnya adalah berilah kami ilmu. Yang kedua, wahdina fis sirat itu maksudnya adalah setujuilah amalan kami. Maksudnya jadikanlah kami orang yang beramal soleh, sehingga bukan sekadar ilmu. Karena ada orang yang memang berilmunya luas jadi untuk ilmu yang siratal mustaqim ini, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya hidayah taufik dalam beramal, sehingga mungkin ilmu yang dia punyai justru disalahgunakan dan semacamnya. Fal hidayatu ila sirat, ila sirat, maka hidayah atau petunjuk menuju sirat itu artinya adalah luzumu dinil Islam. Luzum beriltizam, maksudnya konsisten dalam beragama Islam. Wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan apa yang selainnya dari agama-agama selain Islam. Tark, meninggalkan, ma apa, siwa. Siwa artinya selain, hu di sini kembali kepada dinul Islam, selain agama Islam. Min dari al-adyan, jamak dari din, agama-agama. Tadi al-hidayah ila sirat. Wal hidayatu fis sirat, adapun hidayah atau petunjuk di dalam jalan, tashmalul hidayata li jami'i tafasil diniyati ilman wa amala. Tashmal artinya mencakup, menjamak, menyeluruh pada al hidayah, segala jenis petunjuk, macam petunjuk, li jami'i tafasil, untuk jami', setiap atau seluruh, tafasil, rincian ad-diniyah, religius, ilman wa amala, dari segi keilmuan, dari segi amalan. Ini beliau menafsirkan sendiri ihdina ila sirat dan ihdina fi sirat. Namun bisa juga kita tafsirkan seperti yang tadi, ihdina ila sirat itu artinya tunjukilah kami ilmu menuju jalan tersebut atau gambaran jalan tersebut. Wahdina fi sirat itu juga tunjukilah kami bagaimana beramal atau meniti jalan tersebut ketika setelah kita menemukannya. Fahadha du'a'u min ajma'il ad'iyati. Fa, maka hadha ini, ad-du'a, maka doa ini, min, termasuk dari ajma', paling menyeluruh, al-ad'iyah, doa-doa. Maksudnya doa ini adalah doa yang, atau termasuk doa-doa di antara doa-doa yang paling mencakup, menyeluruh. Ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu adalah sebuah doa dari hamba, ya kan? Nah, doa ihdinas siratal mustaqim ini termasuk di antara doa-doa yang mencakup banyak hal. Wa anfa'iha lil 'abdi, dan termasuk juga yang paling bermanfaat untuk hamba karena mencakup banyak segi kehidupan. Ada beberapa doa yang memang mencakup banyak sekali segi kehidupan, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mencari hal-hal yang baik di dunia dan di akhirat, dan dihalangi dari neraka, atau tidak masuk, agar tidak masuk neraka. Ini merupakan doa yang paling jamak, paling menyeluruh. Walihada, oleh karena itu,
Oleh karenanya wajib 'alal insani, wajib atas manusia. Kalau ini ada kalimat atau kata yang sebenarnya kita udah tahu, nggak usah diterjemahkan. Wajib, wajib. 'Alal insan, atas manusia sudah. An yad'uwallaha bihi, berdoa kepada Allah bihi. Maksudnya bihi dengan hadza doa, dengan doa ini fi kulli raka'atin min sholatihi, untuk setiap rakaat dari solatnya, li daruratihi ila dzalik, dengan sebab daruratnya atas itu semua. Kalau ada pertanyaan, apakah kita sudah Allah beri hidayah? Sudah. Alhamdulillah kita sudah muslim. Kita semua sudah muslim. Sudah Allah beri hidayah. Nah kemudian kalau misalnya ditanya sama orang, kita udah dapat hidayah, kenapa kok tiap hari kita masih aja minta hidayah? Apa kamu bersyukur dengan hidayah yang sudah kita punya? Gimana jawabnya? Nah, hidayah Islam, hidayah iman sudah dapat. Atau sebagian orang bilang hidayah sunnah, atau hidayah tidak ada, hidayah sunnah, karena udah ikut kajian atau semacamnya. Nah, kenapa kita tiap hari itu masih saja memohon hidayah? Kan sudah dikasih. Jawabannya mungkin ada di sini, mungkin coba. Nah, hidayah itu apa? Petunjuk kan? Apa coba? Dan petunjuk itu bisa jadi nanti dicabut kalau misalnya petunjuk bisa jadi dicabut suatu saat. Kalau kita terus biar kita tetap diri kita. Bisa jawaban seperti itu. Angga Yuda menjawab petunjuk, karena petunjuk itu bisa saja suatu saat dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hati seorang hamba, sehingga kita harus selalu berdoa untuk menetapkan hidayah tersebut. Makanya ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau menyimpangkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Ya kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Itu satu. Kalau kedua, kita cari jawabannya di sini misalnya. Dari kalimat al-hidayah fis sirat, atau al-hidayah ila sirat. Ya kan? Di paragraf kedua baris keempat itu ada penafsiran oleh Syekh Abdurrahman, hidayah menuju sirat itu luzum dinil Islam, biar konsisten dalam agama Islam. Karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus bermulazamah dalam beragama Islam. Dan di sini tarku masiwahu minal adyan, yaitu meninggalkan apapun yang berbentuk agama lain atau tradisi agama lain. Konsisten beramal dan berilmu dan beramal. Ya, konsisten dalam keislamannya dan berbarok dari selain Islam. Wal hidayatu fis sirat juga bisa jawabannya, yaitu tashmal al hidayah bi jami' tafasil, untuk segala perincian dalam beragama, baik secara keilmuan atau amalan. Misalnya, kalau seseorang sholat tapi dia tidak khusyuk, itu berarti Allah belum beri hidayah taufik pada sholatnya dia, ya kan? Sedekah tanpa niat yang baik, itu berarti belum didapat hidayah dalam amalan tersebut, dalam amalan yang terperinci tersebut. Begitu. Jadi justru kita tiap hari 17 kali, berapa rakaat satu hari? 17 kali, 17 rakaat kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi ketika kita sholat sunnah masih terus meminta. Nah, kenapa kok banyak orang tetap saja tidak diberi hidayah dalam amalannya walaupun dia muslim? Itu hidayah bersifat umum, kaum muslim itu hidayah bersifat umum untuk kaum muslim. Namun hidayah amalan yang taufik ini, kenapa kok banyak yang tidak kena atau tidak Allah beri? Itu karena salah satunya dia tidak menghayati ihdinas siratal mustaqim ketika membacanya dalam rakaat.
tidak menghayati. Dia tahu maknanya ketika disuruh, kita tahu apa arti ihdinas siratal mustaqim. Berilah aku petunjuk menuju jalan yang lurus. Hafal. Tapi kan sekadar hafal nggak bisa. Iya. Maknanya. Nah, seperti antum misalnya. Ditanya. Aliran antum apa? Aliran Anda adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf. Nah sekarang pemahaman salaf kayak gimana? Bingung. Nah ini berarti hanya sekedar lafaz, memaknai apa, menghafal saja. Jadi sebenarnya nggak ada penghayatan dan sebagainya. Nah itu jadi esensinya itu biasanya di penghayatan sehingga berpengaruh nantinya. Kemudian wahadhas sirat al-mustaqim huwa. Nah, siratal mustaqim ini Allah Subhanahu wa taala menafsirkannya atau mendefinisikannya sebagai siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan alladzina yang atau milik orang-orang yang an'amta 'alaihim. An'amta, engkau memberi kenikmatan atas mereka, 'alaihim atas mereka. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Nah ini mencakup semuanya. Nabiyyin tercakup di dalamnya rasul. As-siddiqin itu berarti orang-orang yang membenarkan para nabi dan rasul. Kemudian asyuhada itu mereka adalah orang-orang yang bersaksi atas kebenaran apa yang dibawakan oleh rasul. Atau bisa juga orang-orang yang mati syahid dan sebagainya bisa, tapi yang lebih aula, lebih dekat dengan nabiyin dan siddiqin, syuhada maknanya adalah orang-orang yang bersaksi dan menyetujui tentu saja atas kebenaran risalah yang dibawakan oleh para nabi dan juga mengamini apa yang disetujukan oleh para siddiqin, yaitu orang yang menyetujui. Wassalihin dan orang-orang yang beramal soleh. Ini semua kalau kita katakan nabiyin itu belum tentu siddiqin. Tapi siddiqin itu udah pasti nabi. Nabiyin itu di sini siddiqin, gimana? Nabiyin itu pasti siddiqin. Nabiyin pasti siddiqin, ya. Nabiyin pasti siddiqin, ya benar. Kebalik. Tapi siddiqin belum tentu nabi, karena siddiqin mencakup manusia juga. Nah, siddiqin lebih dekat kepada sahabat. Wasyuhada wassalihin. Bagaimanapun ini semua an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita bisa tergolong di antaranya, yaitu masuk ke dalam sholihin. Nah, tergolong dalam sholihin bagaimanapun. Jadi ada derajatnya masing-masing dan kita tidak mempermasalahkan ini mengapa perbedaan begini, mengapa ada derajat, apakah ini ada bersifat seperti kasta dan sebagainya. Tidak usah mempermasalahkan seperti itu. Kemudian ghairi, selain tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan apa yang maksud sirat, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita lawan dari sirat tersebut. Ini juga bagian dari definisi. Ghairi siratil maghdubi 'alaihim, selain dari jalan orang yang dimurkai. Al-maghdub artinya dimarahi, dimurkai. Alaihim atas mereka. Allah Subhanahu wa taala yang dia murkai atas mereka, yaitu siapa? Alladzina araful haqqa wa tarakuhu, yaitu orang-orang yang alladzina yang orang-orang yang arafu mengetahui al-haq kebenaran. Nah, orang-orang yang Allah murkai itu di sini siapa maksudnya? Orang-orang yang mengetahui al-haq kebenaran wa tarakuhu, dan mereka meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan kebenaran tersebut. Maksudnya tidak mengamalkan. Baik tidak mengamalkan atau mengingkari kebenaran tersebut setelah mereka telah mengetahuinya. Kal Yahuda, kaf di sini berarti permisalan, seperti atau percontohan, seperti al-Yahud, kaum Yahudi, wa nahwihim, dan semacam mereka.
Penafsiran al-maghdub alaihim itu sebagai Yahud itu juga ada di dalam athar sahabat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi siratil dhalin, dan selain sirat, jalan-jalan, dhalin, orang-orang yang sesat atau tersesat. Jadi yang pertama dibenci, dimurkai. Kenapa? Karena dia mengetahui kebenaran, tapi kebenaran yang dia ketahui itu tidak bermanfaat baginya, baik disebabkan dia mengingkarinya atau disebabkan dia mengihmal atau meliburkannya atau melemahkannya atau tidak mengamalkannya. Ad-dhalin, orang-orang sesat. Siapa mereka? Alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalalin, yaitu mereka adalah orang-orang yang taraku al-haq, meninggalkan al-haq, kebenaran, ala jahlin wa dhalalin, meninggalkan kebenaran di atas jahl, kebodohan, ketidaktahuan, dan dhalal, kesesatan. Maksudnya adalah mereka ini tidak mencari kebenaran, tapi mereka bersikukuh dalam ketidaktahuan akan kebenaran sehingga mereka pun tersesatkan. Kan Nasoro, contohnya adalah Nasoro, yaitu kaum Nasrani, kaum Kristiani, wa nahwihim, dan semacam mereka. Ta'yin atau penetapan terhadap Yahud dan juga Nasrani di sini hanya sebagai contoh, hanyalah sebagai permisalan saja. Karena ada mungkinnya orang Nasrani itu mengetahui kebenaran Islam, tapi dia mengingkarinya. Ini termasuk dalam maghdubi alaihim. Ada juga orang Yahudi misalnya, memang dia nggak tahu Islam itu apa, tapi dia tetap aja orang Yahudi. Ini masuk ke dalam dhalin, dan ini dua-duanya tidak ada yang benar. Namun yang lebih buruk adalah yang pertama, maghdubi alaihim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya pengetahuan akan kebenaran, tapi justru tidak bermanfaat baginya. Kalau misalnya Anda kasih antum membutuhkan misalnya 2 juta rupiah, Anda kasih 2 juta rupiah secara gratis. Antum katakan 2 juta rupiah itu anak akan gunakan untuk misalnya membeli motor, atau apa misalnya membeli HP. Kemudian saya kasih 2 juta secara cuma-cuma tanpa hutang, bukan berhutang. Ternyata 2 juta tersebut tidak antum pakai benar, antum simpan aja terus sampai seterusnya, sampai wafat. Nah, apakah ini sesuatu yang bukannya saya akan murka? Tentu saja, karena udah saya kasih kok malah gak digunakan. Begitu juga dengan orang Yahudi, mereka menginginkan kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala beritahu mana yang benar, mereka justru tidak mengindahkannya. Maka betapa besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada kaum Yahudi. Kemudian halaman berikutnya akan saya jelaskan secara global dan kita tidak terjemahkan per huruf. Surat ini seperti yang kemarin saya sudah datangkan dari Majmu' Fatawa jilid 7 untuk kitab tafsir. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekitar 100 kitab. Dan juga ada 4 kitab untuk para nabi. Nah, dari 100 kitab tersebut terjemah ilmu pengetahuannya dalam 4 kitab ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dari 4 kitab tersebut terjemah pengetahuan intisarinya ada di dalam Al-Quran semuanya, sudah tercakup. Nah, dari dalam Al-Quran tersebut terjemah intisarinya secara global itu di surat-surat yang pendek. Dari surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran itu semuanya terjemah dalam Al-Fatihah. Dari seluruh ayat Al-Fatihah berjumlah 7 disepakati oleh para ulama, berjumlah 7 ayat itu terletak dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini surat ini dengan ringkasnya itu telah mencakup apa yang tidak bisa dicakup oleh surat apapun dari surat-surat dalam Al-Quran, apalagi surat-surat dalam Injil, Taurat, dan yang lainnya. Maka surat Al-Fatihah mencakup di dalamnya diantaranya macam-macam tauhid, misalnya tauhid rububiyah,
itu ada dalam ayat Rabbil Alamin. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi penyembahan, ibadah. Ada di lafaz Allah dulu, lafaz Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Udah mencakup tauhid al-uluhiyah. Kemudian apalagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mencakup tauhid uluhiyah. Dan juga tauhid asma wa sifat. Kalau misalnya kita katakan Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka Ar-Rahman, Allah, dan Ar-Rahim itu adalah asma Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb adalah asma Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Malik adalah asma Allah Subhanahu, isim Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Mencakup semuanya. Kalau misalnya kita timbang dari rukun Islam dan rukun iman misalnya, tiga ada ya. Rukun Islam yang pertama kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa nggak dikorelasikan dengan satu ayat di surat Al-Fatihah? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa ayat apa? Hah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha berarti uluhiyah, ilah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayat yang bisa kita korelasikan dengan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah iqamatus shalah. Kira-kira apa? Iqamatus shalah. Pertama, salat kita tahu ibadah. Masuk ke dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Salat ibadah. Iya karena aku pada mula kami beribadah, ya kan? Sholat jika merupakan tata cara kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ada juga apa selain menunaikan zakat? Sama. Ibadah dan ini, ya kan? Kemudian saum Ramadan sama. Kemudian haji sama juga. Karena semuanya ibadah, amalan kan? Amalan yang biasanya bersifat anggota tubuh, yang mengumpulkan anggota tubuh. Itu Islam, karena Islam itu lebih dekat dengan zahirnya. Kalau misalnya digabungkan dengan iman, dikorinkan. Kemudian sekarang rukun iman, al-iman billah. Nah itu bertabur banyak. Al-iman billah, Bismillahirrahmanirrahim masuk. Alhamdulillahirabbil alamin masuk. Ar-Rahmanir Rahim masuk. Karena tauhid, asma wa sifat. Maliki yaumiddin masuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masuk. Bahkan ihdinas siratal mustaqim masuk juga. Kenapa? Karena ketika ihdinas siratal mustaqim kita berdoa pada siapa? Pada Allah. Berarti kita mengimankan Allah. Kemudian al-imanu billahi wa malaikatihi. Malaikatnya gimana kita korelasikan dengan surah Al-Fatihah? Malaikat. Yang ayat apa coba? Yang aku juga mikir, kalau ketemu jawabannya dijawab aja di sana, tapi saya nggak tahu. Malaikat di mana nih korelasinya dalam ayat Al-Fatihah? Udah kita pelajari ya surat Al-Fatihah sekarang. Nah, sekarang coba sambungkan. Ayat kedua misalnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waktu itu kita udah menafsirkan alamin itu apa sih? Semesta, makhluk, semua selain Allah Subhanahu wa taala itu alamin. Ya kan? Al-iman bil malaika, dengan keberadaan malaikat itu sudah mencakup tauhid. Dalam tauhid karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb pencipta. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya. Gimana? Ayat apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Dari mana wajib dilalanya ini, Pak? Ya. An'amta 'alaihim. Orang-orang yang telah kamu beri kenikmatan, di antaranya siapa tadi? Anbiya, ya kan? Nah, para nabi di antara mereka diberi kitab. Kemudian warusul dan para rasul, untuk tahu alladzina an'amta 'alaihim. Setelah itu apa? Kepada hari akhir. Coba yang mana ayatnya?
Maliki yaumiddin. Kemudian yang terakhir qada dan qadar. Baik atau buruknya. Hah? Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa? Nah, ketika Maliki yaumiddin. Nggak bisa. Qadar. Hah? Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qadar qadar. ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi Bisa. Bisa, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa. Karena ini ya namanya ibadah. Itu juga kita berserah pada takdir, maksudnya tapi berserah pada takdir namun kita berikhtiar. Salah satu ikhtiar itu adalah berdoa. Ikhtiar dalam makna lain, ikhtiar yang satu lagi adalah usaha, ya kan? Jadi di antara iman kepada qada dan qadar juga kita mengatakan iya karena dua ya karena nasta'in. Kenapa? Karena kita beribadah, berusaha. Tidak seperti orang yang mengatakan kita sudah ditakdirkan seperti ini jadi nggak perlu beribadah. Atau tidak juga seperti orang yang tidak memerlukan doa karena sudah tidak perlu doa. Allah sudah mencatat garis takdir kok, nggak perlu kita berdoa. Nanti juga terjadi apapun yang Allah inginkan tanpa doa, ya kan? Nah, jadi itu termasuk dalam keimanan qada dan qadar. Kita berdoa pasti ada kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah yang memberikan takdir. Ada harapan dan juga ada kepercayaan Allah lah yang menakdirkan semua yang nanti akan terjadi. Nah, tidak seperti kaum Qadariyah dan Jabariyah misalnya. Kalau misalnya dalam masalah qadar itu ada dua golongan besar, Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah itu yang mengatakan atau yang menafikan qadar Allah. Jadi Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia, melainkan manusia lah yang mampu membuat perbuatannya sendiri. Jadi manusia menciptakan perbuatannya sendiri dan itu tidak ada keikutsertaan, maksudnya tidak ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Qadariyah. Adapun yang Jabariyah, Jabar itu kan artinya paksa. Jabariyah itu manusia yang berpikiran manusia itu ibarat boneka, wayang yang Allah gerakan semuanya tanpa adanya kehendak dan kemauan. Jadi kita dipaksa. Saya berbuat gini berarti Allah sedang memaksa saya untuk saya menulis, Allah sedang memaksa saya untuk menulis. Begitu. Jadi manusia itu ibarat robot, nggak ada kehendak dan sebagainya. Dan dua-duanya tidak benar. Udah jam 10 aja ya. Kalau misalnya akhwat ada pertanyaan silakan ditulis langsung dikirim ke sini. Baik, kita sekarang ke surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Adapun tentang keutamaan surat Al-Baqarah insyaallah mudah-mudahan bisa kita tuangkan pekan depan insyaallah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang turun di Madinah dan tergolong salah satu di antara surat-surat Madaniyah yang turun di awal-awal keberadaan Nabi dan para sahabat di Madinah. Kita mulai dari Alif Lam Mim. Dan mulai halaman 10 sekarang. Taqaddama al-kalamu 'ala basmalah. Oke, basmalah sudah kita bahas. Sekarang wa ammal huruful muqatta'atu fi awail suwar fal aslamu fiha as-sukutu 'anit ta'arrudi li ma'naha min ghairi mustanadin syar'iyyin ma'al jazmi bi anna Allah ta'ala lam yanzilha 'abathan bal li hikmatin la na'lamuha. Tidak perlu kita terjemahkan per huruf. Adapun kita lihat huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, nun dan lain-lain dan shad dan yang lain-lain, itu semua namanya huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang muqatta'ah adalah yang terpotong-potong. Huruf yang terpotong-potong. Huruf muqatta'ah atau yang terpotong-potong yang berada di awal-awal sebagian surat Al-Qur'an
itu yang lebih selamat bagi kita adalah kita diam, tawakuf, tanpa berusaha untuk mentakwil atau menafsirkan makna yang terkandung dalam ayat atau huruf-huruf muqatta'ah tersebut tanpa ada dalil dari syar'i yang sah, yang valid dari segi periwayatan dan dari segi makna. Jadi kita tidak menafsirkan. Walaupun sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas menafsirkan alif lam mim itu apa, dan alif lam mim ra itu apa. Tapi dengan diamnya kita tetap meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan lafal tersebut atau huruf-huruf tersebut secara sia-sia, tidak. Melainkan pasti ada hikmah yang tidak kita ketahui dan mungkin akan kita ketahui nanti di hari akhir atau kapan, Allah a'lam. Adapun secara dunia tidak ada sesuatu yang zahir darinya dari makna-makna, tidak ada. Kecuali kalam-kalam para sahabat dan tabi'in, mereka berijtihad dan itulah pendapat mereka. Oleh karena itu tafsir al-ma'thur itu terkadang bisa kita katakan tafsir birra'i. Jadi sebagian atau bahkan mayoritas ulama atau asatidzah tafsir itu ada yang bil ma'thur, ada yang bil ra'i. Tafsir yang bil ma'thur pasti bertentangan dengan tafsir bil ra'i. Maksudnya ma'thur itu apa? Yang diasarkan atau bekas atau yang dilafalkan oleh kalangan salaf, ya kan? Adapun ra'i berdasarkan pandangan. Ra'i ini pandangan kalau tak ada kaidahnya, maksudnya asal mandang semaunya aja, itu baru tercela. Tapi kalau misalnya dengan kaidah dan dengan keilmuan yang digabungkan dengan ilmu balaghah misalnya dengan ilmu nahwu, itu tidak tercela, bahkan itu bagus. Karena ada pembaharuan, maksudnya makna-makna yang kemudian tersirat di zaman berikutnya, yang mungkin di zaman yang sebelumnya itu belum tersingkap. Nah, tafsir bil ma'thur ini apakah selalu benar? Belum tentu. Seperti alif lam mim ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan tafsir Ibnu Katsir ditafsirkan ada dua makna, maksudnya ada dua tafsiran dari Ibnu Abbas. Apakah kita membenarkannya? Oh, ini penafsiran Ibnu Abbas berarti benar? Belum tentu. Itu ijtihad beliau. Nah, itu adalah ra'yun. Ya, pendapat. Sebenarnya sama. Tafsir bil ma'thur, istilah seperti ini kadang perlu dikritisi. Karena tafsir bil ma'thur itu sebenarnya tafsir ra'i. Ya enggak? Apakah para sahabat menerima wahyu? Enggak. Apakah para tabi'in menerima? Enggak. Tapi mereka berdasarkan pandangan mereka terhadap Al-Qur'an atau ayat-ayat tersebut. Makanya disebut tafsir bil ma'thur dan khusus untuk sahabat dan tabi'in. Jadi bukan berarti tafsir bil ra'i itu berarti tercela karena bukan dari kalangan salaf. Enggak mesti. Seseorang misalnya ahli biologi misalnya, kemudian dia menemukan suatu ayat yang ternyata kenyataan dalam ilmu biologi ini secara rinci ternyata sesuai dengan apa yang ada di ayat. Atau misalnya ayat ini bercerita tentang langit. Ternyata apa yang diriset oleh para pakar ahli nujum, para ahli nujum ternyata sesuai dan bisa menjadi tafsir bagi suatu ayat yang berkaitan dengan nujum misalnya. Nah, ini tafsir seperti ini bisa, ini penafsiran namanya. Tapi penafsiran dengan ilmu duniawi, dan itu bisa selama dimusyawarahkan dengan para ahli tafsir juga. Bisa. Jadi banyak makna yang belum tersingkap dari Al-Quran, tapi suatu saat Allah akan menyingkapnya. Tapi makna tersebut tidak sama dengan makna-makna yang sifatnya numerikal, misalnya ayat-ayat nomor-nomor ayat disesuaikan dengan ini, itu tidak ada metode, itu metodologi seperti ini yang tidak ada. Adapun metodologi tafsir itu disesuaikan dengan kaidah-kaidah syari'iyah, insyaallah. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala paragraf kedua, wa qauluhu dzalikal kitabu ai hadzal kitabul azim. Kita tidak perlu menerjemahkan secara harfiah, dengarkan saja. Dzalikal kitab. Dua kata ini ada dzalika dan juga ada alkitab. Dzalika kalau dalam bahasa Arab artinya berarti isim isyarah lil ba'id.
yaitu suatu isim yang untuk mengisyaratkan, untuk menunjuk sesuatu yang ada di kejauhan. Kalau dalam bahasa Inggris apa? That. Beda that dengan this kan. Kalau that itu untuk jauh, this itu untuk dekat. Begitu juga yang bahasa Arab. Dzalika itu untuk jauh. Kalau hadza itu dekat. Namun dzalika di sini maknanya adalah hadza. Berarti hadzal kitab. Ini adalah kitab. Oleh karena itu diterjemahkan oleh kita apa? Ini adalah Alkitab, sebuah kitab yang tidak ada keraguan padanya, ya kan? Jadi dzalika di sini bermakna hadza. Alkitab, alif lam di sini alif lam ma'rifah, yaitu sudah diketahui kitab yang mana, yaitu Al-Qur'an. Walaupun sebagian ulama menafsirkan Alkitab di sini mencakup seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Tapi yang mungkin lebih tepat, lebih sesuai adalah Al-Qur'an. Yang maksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Taurat kita sebut Alkitab juga. Injil kita sebut Alkitab. Zabur kita sebut Alkitab. Dan mereka juga menyebutnya seperti itu, Alkitab. Alkitab Barzanji misalnya. Alkitab. Dan Alkitab, begitu juga kita menyebut mereka juga sebagai ahlul kitab. Karena apa? Karena aslinya agama mereka, agama aslinya tadinya adalah Islam. Nabi Isa dan berikutnya adalah muslimin. Dan ada kitab yang turun, berarti ahlul kitab. Ahlul kitab yang kita ketahui sekarang cuma dua, Yahudi dan Nasrani, tidak ada yang lain. Yang menerima kitab Zabur, kita tidak tahu siapa sekarang keturunannya. Dan memang ada, nggak ada. Maksudnya memang ada warisannya, kitab-kitabnya, ajarannya. Jadi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. La raiba fi. La raiba. La berarti sini lam an-nafiyah lil jins, yaitu lam yang menafikan jenis. Setelahnya ada isim, suatu nama, suatu noun. Raiba. Raiba artinya adalah keraguan. Dalam bahasa Arab, raiba bisa bermakna syak, bisa juga bermakna tuhmah. Raib, kalau syak artinya adalah keraguan. Kalau tuhmah artinya adalah tuduhan. Bahasa Arabnya menuduh tanpa bukti itu tuhmah, bukan fitnah. Fitnah itu bahasa kita. Dalam bahasa Arab fitnah itu artinya bukan tuduhan tanpa bukti, enggak ada. Fitnah itu misalnya asal katanya fitnah itu keburukan. Ya. Kemudian ujian, imtihan, ikhtibar, itu fitnah semua. Jadi kalau misal saya bikin ujian, pertanyaan-pertanyaan itu fitnah semua. Karena ujian buat apa? Misalnya ada Ustaz Cecep misalnya menyuruh untuk menghafal, itu adalah fitnah buat kalian. Iya. Jadi Ustaz Cecep memfitnah kalian semua. Bijak. Kalau fitnah berarti di sini ikhtibar secara bahasa. Nah, raib keraguan. Fihi, di dalamnya, di dalam Al-Qur'an di sini. Di dalam Al-Qur'an. Maksudnya kalau misalnya dari pemahaman terbalik, bahwasanya Al-Quran itu mengandung ilmu yang yakin. Baik yakin karena kebenarannya atau yakin karena ketawaturannya, atau dari segi periwayatan Al-Quran itu mutawatir dan sudah dipastikan validitas periwayatannya dari turun-temurun. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya Dia akan menjaga Al-Quran sampai nanti akhir. Dan kitab ini Al-Quran itu mencakup ilmu yakin yang menghapus keraguan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh ketika ada terjadi perselisihan, maka harus kembali pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kenapa kembali ke As-Sunnah? Karena dalam Al-Quran disuruh seperti itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang yaitu Rasulullah SAW perintahkan kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang Dia larang, maka berhentilah darinya.
Baik. Ada pertanyaan? Antum? Tidak ada. Atau kosong pikirannya? Belum ada. Belum ada. Pak Munir dan yang lain? Dan kemudian setelah, oh ya masih ayat pertama ya, masih ayat pertama. Hudal lil muttaqin. Ini ayat kedua apa ayat pertama? Ayat kedua dalam Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Huda adalah petunjuknya. Al-muttaqin yaitu orang-orang yang bertakwa. Aslinya muttaqin apa dari kata waqoyaki ya. Waqoyaki itu artinya menjaga, membatasi. Wiqoyah. Nah, wiqoyah itu penjagaan, pembatasan supaya terlindung dari hal yang tidak diinginkan. Itu wiqoyah. Wiqoyah. Kemudian dari wiqoyah menjadi itu waqoyaki, itu berarti ka'alai apa itu dalam bahasa sorofnya. Kemudian menuju ke sulati mazid menjadi ifta'ala yafta'ilu menjadi ittaqo yattaqi. Ittaqo yattaqi, ittiqa masdarnya menjadi juga takwa. Takwa berarti penjagaan. Dan takwa itu bisa juga dimaknai sebagai rasa takut. Oleh karena itu takut berasal dari takwa. Takut berasal dari takwa. Berarti anda bertakwa. Dan juga taqiyah itu juga asal dari taqiyah. Taqiyah atau taqiyah. Taqiyah itu berarti menjaga diri supaya tidak mendapatkan kemudharatan dari lawan bicara atau orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengatakan sesuatu yang tidak dia yakini. Ya, karena intinya dari taqiyah itu adalah supaya terhindar dari mudharat. Begitu. Akhwat ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan dikirim langsung aja. Setelah itu nanti kita mulai Bulughul Maram setelah. Untuk yang sifat-sifat apakah muttaqin itu dan seterusnya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya insyaallah. Jadi untuk yang tafsir ini cukup 1 jam aja ya. Insyaallah cukup 1 jam, nanti Bulughul Maram kita teruskan kemudian. Ada yang mau ditanyakan? Pikiran apa yang mau ditanya sebelum Anda menanyakan semua Pak? Hanya untuk kaum Nasrani dan Yahudi? Tidak. Tadi ad-dhalin itu untuk kaum Nasrani atau Yahudi? Untuk Nasrani. Tapi di sini maksudnya hanya contoh. Siapa aja yang mirip dengan Nasrani dan semacamnya itu adalah ad-dhalin. Bisakah Muslim termasuk ad-dhalin? Bisa sekali. Sangat bisa. Walaupun dia Muslim, tapi dia dhalin. Tapi kalau misalnya mukmin, itu tidak bisa kita sifati dengan dhalin. Karena Muslim itu lebih umum daripada mukmin. Ya. Kalau Muslim, karena Islam itu istislam, menyerahkan diri, dan itu bersifat zahiriyah, zahir. Kalau Muslim yang sesat itu mungkin. Dan selain dari Muslim itu pasti sesat. Dari kafir siapapun itu bisa kita sifati sesat. Dan itu adalah seadil-adil perkataan. Ada
Adapun yang mukmin tidak bisa kita sifati sesat. Muslim bisa termasuk al-dhalin dan bisa termasuk al-maghdubi alaihim jika telah menunaikan karakter tadi. Atau yang selain Muslim, Nasrani, Yahudi, kita jawab. Kemudian di mana kita menemukan tafsir untuk huruf-huruf muqatta'ah atau muqatta'ah yang mana perkataan para sahabat atau diubah. Kalau anti punya kitab-kitab yang tebal tafsir itu pasti akan menemukannya. Di antaranya tafsir Ibnu Katsir yang lengkap, bukan ringkasannya. Tafsir Ibnu Katsir versi full itu ada. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir Ibnu Katsir versi full ini ada. Ini jilid 1 untuk surat Al-Baqarah aja. Kemudian juga tafsir Al-Qurtubi juga ada. Itu namanya judulnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian tafsir At-Tabari juga ada dengan sanad-sanadnya. Kemudian At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Thahir Asyur, Ibnu Asyur juga ada. Tapi kitab-kitab tersebut yang baru diterjemahkan hanyalah tafsir Ibnu Katsir. Mukhtasar. Tapi itu mukhtasarnya. Yang Imam Syafi'i. Pustaka Imam Syafi'i itu mukhtasar. Walaupun judulnya tafsir Ibnu Katsir, tapi itu adalah ringkasan. Itu nggak full. Nggak full itu. Yang biasa mungkin antum temukan di masjid warna hijau gitu biasa. Itu nggak full. Nggak full itu. Nggak full. Banyak itu ringkasan itu, banyak potongan. Segitu ringkasan. Segitu ringkasan. Ini kan satu jilid ini ya. Ini satu jilid. Ada 8 jilid seperti ini. Nah ini lihat, ini hanya untuk surat Al-Baqarah saja sampai 740 halaman. Satu halaman, andai kita terjemahkan satu halaman itu 2 halamannya Indonesia. Kalau kita terjemahkan ini sudah menjadi 2 jilid. Kayaknya nggak 2 jilid, lebih ya. 3, 2,5. Karena apa? Karena ini di sini kebanyakan nama orang di sini. Banyak nama perawi-perawi di sini banyak. Tafsirannya macam-macam dan juga banyak yang dhaif. Ya, sehingga layak dihapus dan sebagainya. Kemudian di antara yang sudah diterjemahkan dari tafsir yang tebal-tebal itu adalah tafsir Al-Qurtubi diterjemahkan oleh Pustaka Azam. Namun saya tidak merekomendasikan untuk dibaca, untuk dibeli jauh, menyanyiakan duit. Kemudian tafsir At-Tabari juga ada terjemahannya oleh Pustaka Azam juga. Kalau yang ini boleh dibeli. Tafsir Al-Qurtubi itu sekitar berapa? 20 jilidan kalau nggak salah kalau di Pustaka Azam. 10 juta ya? Al-Qurtubi itu Al-Qurtubi ya. At-Tabari juga sekitar itu. Sekitar segitu 20 jilidan. Kalau Al-Qurtubi jangan dibeli. Kenapa? Karena pertama untuk membaca yang seperti itu layak membaca bahasa Arabnya, bukan bahasa Indonesia. Kalau misalnya antum pun membaca bahasa Indonesianya, itu justru belum tentu antum memahami dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Qurtubi. Kalau At-Tabari kenapa saya bilang boleh diambil? Karena di dalamnya banyak sekali periwayatan dari para tabi'in atau sahabat yang lain. Tafsir itu yang dinamakan tafsir Al-Ma'thur. Yaitu banyak sekali mendapat para sahabat dan tabi'in. Nah ini bermanfaat karena simpel, perkataan sahabat gini ya. Tapi kalau tafsir Al-Qurtubi, wah itu nama judulnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, yaitu yang menyeluruh dari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Membacanya itu membutuhkan kemahiran usul fikih dan juga wawasan luas dalam bidang fikih. Kalau misalnya tidak punya itu, antum mau baca sampai seumur hidup juga walau tak sembahyang tak ada gunanya. Gitu. Tapi di tafsir Al-Qurtubi dan di tafsir At-Tabari itu ada semua huruf muqatta'ah
pembahasannya dan juga di tafsir Ibnu Katsir. Adapun di tafsir seperti tafsir Al-Sa'di itu tidak dibahas. Tafsir Al-Muyassar tidak dibahas, tidak akan dibahas. Karena memang yang namanya tafsir yang singkat dan ringkas itu tujuannya adalah untuk mempermudah dan mengglobalkan makna ayat. Nah, adapun pembahasan tentang huruf-huruf muqatta'ah itu adalah pembahasan yang bersifat rinci, bukan global. Jadi nggak bakal dibahas di kitab-kitab kecil. Ya. Seperti Aisyah Tafasir karya Abu Bakar Al-Jazairi itu juga tidak dibahas. Tidak dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tadi udah saya kasih tahu di buku apa? Di buku Tafsir At-Tabari yang ini yang saya sebutkan yang sudah diterjemahkan. Tafsir At-Tabari karya Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Tafsir Al-Qurtubi karya Abu Abdillah Al-Qurtubi, kemudian Tafsir Ibnu Katsir karya Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi ini berkaitan dengan kajian tafsir. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.